Kita sebagai manusia biasa, kita tidak bisa membahas masa depan yang lebih jauh lagi, karena manusia itu hanya bisa menerawang atau menerka-nerka, atau kalau bisa disebut indigo. Sedangkan untuk yang Maha Kuasa itu bisa terjadi, bisa tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan tentang melihat masa depan? Jadi yang kita harus lakukan tentang masa depan Satrio Piningit itu adalah kembali lagi kepada diri kita, yaitu menggunakan kesadaran murni sebagai hamba Allah, sebagai manusia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang paling sempurna. Jadi manusia itu di atas 4 ciptaan Allah tersebut, yaitu di sana itu Allah menciptakan berbagai makhluknya yang dinamakan jin, setan, dedemit, iblis, dan manusia. Ya, jadi yang kita bisa melihat atau kita bisa contohkan dari telapak tangan ini kan ada jari-jari nih. Jadi jari kita itu ada 5 ya. Sebelah kiri ada 5 jarinya, sebelah kanan ada 5. Alhamdulillah. Jadi normal ya, seperti itu. Nah, di dalam jari-jari ini ada jari paling tengah, yaitu namanya jari jari tengah ini nih yang paling tinggi. Terus ada jempol, ada telunjuk, ada jari kelingking, ada jari dekat kelingking. Nah, seperti itu ya. Jadi derajatnya manusia itu ada yang di paling tengah ini. Jadi di antaranya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diciptakan yang 4 tadi, ada sosok makhluk yang paling sempurna, yang paling mengabdi, yang paling nurut, yang paling mengenal untuk membenarkan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang paling suci, yang paling murni, yaitu yang namanya manusia. Nah, yang tengah ini adalah manusia, dan kiri kanan itu yang dua-dua itu adalah itu gambaran diri kita. Kalau kita sangat sadis, sangat buas, itu kita diibaratkan yang 4 ini ya, jin, setan, iblis, para dedemit. Nah, seperti itu. Maka untuk menghancurkan yang 4 itu, kita harus terlebih dahulu memerangi unsur yang 4 di dalam jiwa, di dalam raga kita ini, di dalam nafsu itu. Di dalam nafsu, di dalam hati itu ada 4 unsur keinginan: nafsu al-lawwamah, nafsu ammarah, nafsu mutmainah, nafsu as-sufiyah. Nah, itulah yang harus kita rendahkan ya, artinya diperkecil, kalau bisa dihilangkan, supaya agar kita menjadi manusia sempurna, manusia bercahaya, seperti itu. Yang bercahaya itu
dari lubuk dari hati, dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keluar sinar di badan ini. Nah, itulah sosok Satrio Piningit. Dan kita dianjurkan untuk mengikutinya, untuk penganut Imam Mahdi di akhir zaman ini. Untuk apa? Untuk memurnikan manusia, ruh-ruh manusia agar segeralah melakukan ketauhidan yang paling kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan sosok Imam Mahdi, sosok Satrio Piningit tersebut untuk menolong para manusia-manusia yang telah kehilangan jati dirinya. Jadi mereka itu sampai mati tidak menemukan jati dirinya. Mereka itu siapa? Sedangkan man arabta nafsahu faqad arafa rabbahu, seorang manusia yang sudah menemukan tahu kepada Tuhannya, kepada jati dirinya siapa, dia akan murni hidupnya, akan istilahnya kembali dengan suci lagi seperti itu. Karena ruh yang menggerakkan badan ini adalah tiupan di waktu 40 di dalam kandungan tersebut. Allah tiupkan itu ruh suci itu ke dalam kandungan ibu. Setelah 4 bulan dia ditiupkan itu ruh tersebut, ruh yang akan mengisi badan ini, ruh bersih tersebut. Maka keluarlah bayi bergerak, nangis-nangis. Karena nangis-nangis itu karena para dedemit dan para setan, para iblis itu tidak suka lahirnya seorang bayi manusia. Nah, dibikinlah menangis sama dia itu. Jadi kan yang namanya bayi baru bisa terbuka matanya atau masih merem-merem gitu, atau dunia ini adalah tempat yang segala apapun ada, dia nangis kaget gitu, seperti itu. Nah, setelah dirawat, dibesarkan sama ibu, dia dewasa. Nah, di situ dewasa seperti itulah. Jadi rangkaiannya manusia itu berada dalam kebersamaan yang 4 tadi, ya, yang unsur 4 tadi. Jadi Satrio Piningit atau Imam Mahdi memberikan wejangannya kepada kita semua agar kita sebagai manusia mengetahui yang disebut Satrio Piningit adalah penolong para manusia-manusia yang kehilangan jalan, kehilangan arah, kehilangan kemana kita harus mencari orang yang memberikan jalan, petunjuk, kebenaran kepada Yang Maha Satu Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan manusia ini tidak terjerumus kepada perilaku yang 4 tadi, ya. Yang 4 itu adalah jin, setan, iblis, dan demit. Ya, seperti itu, kelakuan seperti itu. Karena ini adalah jebakan kita. Hidup itu adalah
perjuangan untuk kita agar selalu berada di jalan yang sangat lurus kepada yang Maha Pencipta tersebut. Dan untuk menuju ke jalan yang lurus tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penuntun kepada kita, yaitu hati atau untuk membenarkan, memilih pemimpin yang sangat bijaksana, yang sangat tegas, yang membawa kita kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutnya Satrio Piningit Imam Mahdi 1000 leluhur berada di dalam satu raganya Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Intinya yang akan dihadirkan oleh Satrio Piningit ini leluhur mana yang berada dalam jiwanya. Nanti dia akan memberikan wejangan terbaiknya kepada kita semua. Dan misalkan leluhur ini sekarang yang berbicara, yang memberikan wejangan kita, ini cuma wadah aja. Iya, seperti gitu. Jadi Satrio Piningit, manusia luar biasa itu, makhluk yang 4 tersebut sudah tidak berani atau sudah kalah ya, seperti itu. Karena para dedemitan, para setan, para iblis ketika menghadap Satrio Piningit, dia akan istilahnya tidak kuat menatapnya. Para dedemitan, para iblis, para jin, para setan itu, karena sosok Satrio Piningit adalah cahaya, badannya itu diliputi dengan cahaya, tidak akan kuat, bersinar mental ya, seperti itu, karena dia menggunakan cahaya yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya, manusia, cukup kita anut itu, mengikuti apa yang diberikan petua-petua, wejangan-wejangan oleh Satrio Piningit tersebut. Apalagi Satrio Piningit ini adalah bertujuan untuk istilahnya itu mengembalikan lagi kejayaan bumi Nusantara. Sebelum bumi Nusantara ini menjadi mencuat dunia, maka terlebih dahulu Satrio Piningit yaitu membangunkan jiwa-jiwa para manusia pembangun untuk negeri bumi Nusantara ini. Jadi karakternya dibangun terlebih dahulu, jiwa keyakinannya dibangun terlebih dahulu, bahwa aku adalah manusia Nusantara, manusia Indonesia, manusia Nusantara, dari kalangan pemerintahan, dari kalangan bawah, atas, menengah, semuanya rakyat-rakyat kecil, maka akan dibangunkan oleh Satrio Piningit bahwa kita bukan negara Arab, bahwa kita bukan negara-negara luar. Karena banyak ya di dalam negara kita itu mengambil ilmu ke negara luar. Nah, untuk sekarang ini kita akan menggunakan ilmu dari negara kita, yaitu ilmunya Satrio Piningit, ilmunya keyakinan, ilmunya ketauhidan, dan ilmunya alam semesta. Terima kasih. Sampai di sini, semoga kita semua
mengerti apa yang diwujangkan oleh Satrio Piningit, yaitu untuk membangun negeri ini agar menjadi negara yang paling tertinggi di muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.